Halo semuanya dan ketemu lagi dan balik lagi di channel yang sangat berfaedah ini. Apalagi kalau bukan Sony Adams. Ada rasa sudah ngantuk sebenarnya, pengen tidur, cuman ya pengen berbagi cerita aja. Jadi kembali lagi di sesi random talk, dan hari ini aku ingin berbagi tentang pengalaman yang mungkin nanti pada suatu saat bakal habis ya pengalamanku, karena sudah aku ceritain semua kepada kalian. Ya mungkin ada pengalaman yang tidak pantas untuk diceritakan, dia nggak usah diceritakan, tapi untuk saat ini aku akan bercerita tentang pengalamanku menjadi content writer. Oke, content writer itu apa ya? Oke, content writer itu membuat konten, menulis konten maksudku. Dan sebenarnya ini pekerjaan yang tidak aku rencanakan, karena cuma mengisi waktu luang waktu itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2015 ya, udah bener ya 2015 atau 2014, lupa lah pokoknya sekitaran itu. Di situ aku melamar di sebuah perusahaan yang berkutat di content writing, tapi aku lupa informasi lowongan itu aku dapat di mana gitu. Apakah aku dapat di Twitter, apakah aku dapat di Jogja Karir, apakah aku dapat di koran waktu itu ya? Kayaknya sih kalau nggak salah di koran deh, kalau nggak salah ya. Kalau nggak ya gitu deh, pokoknya di antara salah satu portal karir, portal lowongan pekerjaan, entah di mana itu aku mendapatkan sebuah lowongan bahwa membutuhkan satu content writer gitu kan. Dan aku yang tidak punya background apa-apa di bidang content writing, aku merasa udahlah dilamar aja gitu ya, kayak peduli amat nanti gimana masuk atau nggak ngerti deh. Padahal aku bukan berjurusan sastra Inggris yang diminta, jadi kan minimal requirement-nya itu adalah sastra Inggris kalau tidak salah, atau kalau nggak bisa berbahasa Inggris gitu ya secara pasif ya, maksudnya secara tulisan itu bagus, gramatikalnya bagus gitu. Dan ya udah, waktu itu aku ngelamar aja, aku kasih CV, aku kirim ke email yang tertera di portal lowongan itu, aku kirim ke HRD-nya. Sampai sekarang sih aku masih kenal sama HRD-nya, jadi masih berhubungan juga. Dan kita wawancara di kantor gitu ya. Jadi karena kan masa tunggu kalau habis dari site itu kan agak lama ya gitu ya, jadi aku daripada aku nggak ngapa-ngapain, mending aku kerja gitu ya, walaupun mungkin remunerasinya mungkin beda jauh sama yang di site gitu ya. Oke, dan kemudian kita wawancara. Jadi aku datang ke kantornya, kemudian kita berwawancara lah, kita menggunakan bahasa Inggris ya. Aku lupa bahasa Inggris full atau kayaknya full deh. Jadi di situ menerangkan aku ngapa-ngapain aja, apa yang sudah aku pernah lakukan, terus langsung dites bikin kayak konten gitu, menulis artikel seperti itu, karena kan pekerjaannya nanti menulis artikel ya in English of course gitu ya. Jadi aku dites untuk membuat sebuah konten
Jadi tesnya itu adalah ada sebuah gambar, misalnya apa ya, nggak ada contoh ini, misalnya ada gambar yang ada di layar kalian seperti ini. Jadi kan, nah itu nanti harus dideskripsikan jadi minimal berlatih tes membuat judul. Jadi tesnya adalah membuat judul artikel. Jadi dari gambar ini buatlah satu judul artikel yang menarik gitu. Dan itu susah sekali pasti, karena kan sebenarnya membuat judul artikel itu memerlukan jam terbang gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah bikin artikel sebelumnya, kita bakal pasti kelimpungan kan. Gimana, aku juga waktu itu gimana maksudnya, kayak nggak bisa tapi tak paksain gitu. Tapi entah kenapa diterima. Jadi waktu itu langsung disuruh masuk kalau nggak salah, atau kalau nggak salah disuruh nungguin dulu pengumumannya via SMS atau waktu itu. Terus disitu dibilang oke, kamu diterima dan besok langsung masuk. Besok langsung masuk ke kantor gitu, nanti diterang-terangin dan teman-temannya gitu. Dan kantornya sih oke, asik gitu loh. Waktu pertama kali masuk tuh kantornya menarik, kantornya bagus. Kemudian tapi memang kayak ada perbedaan ini ya, perbedaan konstelasi pertemanan waktu itu, karena kan ada yang sudah masuk duluan dan tidak terlalu bisa cepat bergaul, ada juga yang satu angkatan. Nah gitu-gitu deh, intinya sama lah kayak kita masuk kuliah atau masuk ke suatu hal yang baru, pasti kan kita butuh adaptasi kan, itu deh. Nah tapi itu tidak penting, karena yang penting adalah pekerjaannya apa. Karena pekerjaan content writer itu adalah menulis artikel yang diminta oleh orang yang memesan artikel. Jadi ada orang di luar sana yang punya blog atau punya website, tapi dia nggak mau ngisi. Jadi dia ngisi tuh dia minta, karena dia punya banyak duit, jadi dia nge-hire perusahaan ini yang bergerak di bidang content writing ini untuk nulisin kontennya gitu, sesuai dengan SEO. Jadi kayak ada SEO analisis, jadi search engine optimization. Itu maksudnya ketika blog itu berbicara tentang otomotif misal, ya pasti konten-kontennya juga harus berbau otomotif dong. Nggak bisa kita atau ngomongin kosmetik gitu kan, ya nggak cocok gitu ya. Beda kalau misalnya ada kliennya kosmetik, ya kita ngomongin kosmetik. Jadi yang paling aku tantangan yang paling terasa di sini itu adalah satu, karena aku belum pernah kerja yang non-stop 8 jam in the office, saklek dan ada target gitu. Aku jadi merasakan ternyata seperti ini ya. Kadang-kadang jenuh, tapi ya menyenangkan juga, kayak lomba cepet-cepetan sampai selesai lebih duluan, sampai pulang lebih dulu gitu. Ya jadi kayak ini sih, kayak keseharian yang melelahkan, tapi ya piye meneh gitu kan. Kayak ya mau gak mau ya sambil nungguin undangan untuk kembali ke site, ya mau tidak mau aku melakukan itu gitu ya. Dan yang tantangan yang kedua adalah segmennya. Jadi kayak aku pikir content writer itu cuma satu tema gitu, ternyata temanya ya terserah lain gitu kan. Itu yang paling plus minus sih. Kadang-kadang minusnya karena aku tidak menguasai itu, tapi plusnya ketika aku mendalami hal itu, jadilah lebih paham. Kayak misalnya yang paling sering, jadi frekuensi yang paling sering dari semua kerjaan yang pernah aku kerjain di perusahaan itu 80% mungkin, bukan 80%, sekitaran
70% lah ya sekitarnya itu akan berbicara tentang arsitektur. Jadi mau nggak mau harus paham dong yang namanya arsitektur. Bukan gimana tapi membahasakan itu perlu jam terbang gitu loh. Jadi kayak kita harus tahu dalam bahasa Inggris ya, kita harus tahu apa loteng bahasa Inggrisnya apa, kita harus tahu apa bagian-bagian dapur itu kayak gimana, kita harus tahu kalau di master bedroom itu ada apa aja, terus di closet itu ada apa aja, apa style arsitektur itu gimana, kayak misalnya industrial, rustic, terus juga ada yang traditional gitu kan, medieval gitu kan. Banyak banget sebenarnya style arsitektur yang harus aku pahami waktu itu, dan menyenangkan sebenarnya. Kalau cuman itu tok sih menyenangkan. Jadi kayak kalau dapat arsitektur tuh udah udah gampang gitu loh. Jadi kalau sudah terlalu biasa begitu, tapi kalau dapat yang baru lagi itu sudah yang wow. Jadi kita harus belajar lagi gitu loh. Jadi yang paling ngeselin itu, bukan ngeselin, yang paling challenging sih ya bahasanya, adalah waktu dapat tentang otomotif. Jadi mau gak mau harus belajar tentang otomotif. So, dari yang aku nggak bisa sama sekali, jadi harus tahu gitu. Ini gimana mesinnya, itu gimana, apakah FWD atau apa 2WD atau 4WD gitu. Aku udah banyak lupa sih tentang otomotif. Seperti ada kayak ground clearance, ada kayak apalagi rear wheel, front wheel, dan sebagainya. Itu harus dibedah semua bagian-bagiannya, jadi kita bisa membandingkan. Karena biasanya artikel yang di mau tuh cuman kayak gini. Jadi misalnya 1980 Chevrolet apa gitu. Jadi kita bahas tentang tipe mobil tertentu di tahun tertentu gitu. Nah, itu harus kita bandingkan deh semuanya, kayak dari masing-masing performa tadi. Menyenangkan sih, tapi ya jadi awalnya sih butuh butuh perjuangan untuk bisa paham gitu. Sama kayak tadi arsitektur, awalnya juga nggak ngerti tentang ini, tentang itu, tapi akhirnya juga lama-lama bisa gitu. Dan sisa yang lain selain dua ini tadi, yaitu ya kayak kesehatan itu yang kayak misalnya apa kesehatan, terus kayak properti tapi nggak terlalu banyak sih, cuma kayak, tapi juga yang pernah juga tuh kayak kosmetik, pernah ya kayak terapi membersihkan kulit, gimana exfoliating itu apa gitu itu juga harus kita pelajari. Terus ada juga yang tentang restoran kayak misalnya menu. Kalau yang ini kalau kliennya tuh orang luar, jadi kalau kliennya orang Indonesia mungkin ya biasa aja. Tapi kalau kliennya orang luar biasanya yang mau aneh-aneh gitu, kayak kayak leasing, kayak mortgage, kayak gitu udah yang amazing kayak gitu. Kalau enggak kayak Taco Bell, kayak kita jadi bahas tentang Tex-Mex cuisine dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya menarik, penuh tantangan sebenarnya, karena kita kan dari yang kita tidak tahu menjadi kita tahu gitu. Tapi kan itu tidak kita passionin gitu loh. Kadang-kadang kalau kita nulis otomotif, kalau kita nggak passion di otomotif, ya kita jadi kayak seadanya gitu. Beda kalau misalnya kita sudah memang passion di situ, misalnya passion di bidang arsitektur, ya udah akan tulisan itu akan bagus gitu. Jadi itu, terus kemudian kenapa tidak melanjutkan lagi di sana, karena terjadi sebuah kasus waktu itu, karena si bosnya tidak bisa membayar gaji para karyawannya termasuk aku. Jadi aku bekerja sekitar 2 bulan tidak digaji, 2 bulan terakhir maksudnya, sebelum close itu.
Nah aku nggak tahu kenapa, kayaknya sih mungkin dipakai buat hal-hal yang lain, atau mungkin dipakai buat menikah atau buat apa ya, nggak tahu juga. Pokoknya dia sampai tidak bisa membayar hampir semua karyawannya. Akhirnya ya udah, gitu. Sebagian diantara kita karyawan sudah mempolisikan perusahaan tersebut, tapi karena aku malas jadi ya udah aku biasa aja, kayak tidak penting lah, ya wes gitu. It is what it is gitu. Akhirnya ya ntar juga something happen gitu kan, bisa jadi seperti itu. Dan minimal ada yang bisa aku pelajari sebagai hikmah dari pekerjaan ini adalah bagaimana caranya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu aja sih. Kalau yang dulu nggak pernah aku pakai buat ini, kayak grammatically aku tuh benar-benar tidak bisa gitu lah. Di sini aku benar-benar di apa ya, dipaksa untuk be better gitu. Jadi kayak nggak cuma grammar tapi vocabulary-nya pun jadi lebih banyak, khusus di bagian arsitektur dan teman-teman tadi gitu. Kalau yang di bagian lain ya nggak terlalu banyak juga gitu ya. Ya mungkin begitu pengalaman tentang bekerja di sebuah content writer. Mungkin masih banyak sih content writing company di luar sana yang masih minta orang bikinin konten. Tapi biasanya kontennya berbahasa Indonesia juga ada. Pernah sih sekali dapat konten berbahasa Indonesia dan itu gampang sekali, kayak ya udah karena biasa nulis blog jadi ya udah ngalir aja. Tapi ya tadi memang karena ada limitasi tema yang nggak mau harus belajar juga, kayak misalnya bagaimana cara menghitaman rambut, bagaimana cara sikat gigi yang baik dan benar gitu kan. Nggak mau kita harus googling juga, nggak mungkin kita ngasih informasi yang salah gitu. Dan tidak boleh copy, tidak boleh plagiat gitu. Jadi ntar dicek, semua tulisan kita tuh dicek sama mesin, dipastikan bahwa itu unik gitu. Jadi itu susahnya. Oke, kalau begitu terima kasih telah menonton. Buat yang tertarik untuk jadi content writer ya silahkan, monggo, masih banyak lowongan di luar sana. Dan cari yang bagus, track record perusahaannya, jangan yang ala-ala yang nggak tahu juga jelas gitu. Jadi kalau memang sudah bagus sistem si orangnya itu, ya udah pastilah bisa buat sambian. Kalau kita lagi work from home kayak gini, itu sebenarnya tidak ngefek, itu bagus banget sebenarnya. Jadi bisa buat sambian gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih telah menonton dan salam random.